Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Anda semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Daulah Umayyah di Andalusia, di mana pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana latar belakang berdirinya dinasti ini. Daulah Umayyah di Andalusia didirikan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik yang merebut kekuasaan dari gubernur Andalusia sebelumnya, Yusuf Al-Fir. Daulah ini dikenal juga dengan Daulah Umayyah II yang berkuasa 756 Masehi sampai dengan 1031 Masehi. Sebelum masuknya Islam, Andalusia merupakan bagian dari kerajaan Romawi yang pada pelaksanaannya dikuasai oleh pasukan Gotik, kerajaan Visigot yang rajanya bernama Raja Roderick, di mana beliau memerintah sangatlah zalim. Raja Roderick memerintah setelah dapat merebut kekuasaan dari raja sebelumnya, yaitu Raja Witiza. Sebelum Islam masuk ke Andalusia, jauh sebelumnya Islam sudah masuk ke wilayah Afrika Utara yang merupakan wilayah yang dekat dengan Andalusia mulai masa Muawiyah bin Abu Sufyan. Namun penguasaan penuh wilayah ini baru terjadi masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan. Kemudian pemerintahan pusat menunjuk Musa bin Nusair sebagai gubernur wilayah tersebut, di mana wilayah tersebut memasuki wilayah Libya, Aljazair, sampai ke Maroko. Sementara Mesir menjadi provinsi tersendiri di wilayah Afrika Utara. Penaklukan wilayah Andalusia bukan merupakan sebuah bentuk penjajahan, tapi lebih tepatnya menjadi sebuah pembebasan, di mana wilayah Andalusia dipimpin oleh raja yang zalim, yaitu Raja Roderick, di mana Graf Julian juga merasa dendam terhadap Raja Roderick yang telah memperkosa anaknya Florencia sebagai pemimpin di Kepulauan Ceuta, negara bagian Andalusia. Dia mengirim surat kepada Musa bin Nusair untuk meminta bantuan. Kemudian Musa bin Nusair mengajukan kepada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Kemudian Khalifah Al-Walid menyetujuinya untuk mengadakan koalisi militer. Untuk tahap awal, Musa bin Nusair mengirim Tariq bin Malik untuk menyelidiki bagaimana kondisi Andalusia dengan membawa 500 pasukan dengan 4 kapal bantuan dari Julian dan masuk ke Andalusia sukses tanpa perlawanan. Langkah selanjutnya, Musa bin Nusair mengutus kembali panglimanya, yaitu Tariq bin Ziyad, dengan membawa 7.000 pasukan melewati Selat Gibraltar memasuki Andalusia. Sukses Tariq bin Malik menyelidiki kondisi Andalusia dengan 500 pasukan dan 4 kapal bantuan dari Raja Julian. Dilanjutkan Panglima Tariq bin Ziyad dengan 7.000 tentara dengan kapal bantuan dari Raja Julian memasuki wilayah Andalusia dengan melewati Selat Gibraltar, naik ke Bukit Gibraltar atau biasa dikenal dengan Jabal Tariq. Kemudian dia membakar kapal tersebut, kemudian menyerukan dengan pedang terhunus. Kita hanya memiliki 2 pilihan, maju menaklukkan negeri ini lalu tinggal di sini, atau kita semua akan binasa. Sebagai penyemangat menghadapi pasukan Roderick dengan 10.000 pasukan lengkap dengan persenjataan.
Sukses mereka dengan menaklukkan wilayah Cordova, Sevilla, dan Granada sebagai ibu kota Andalusia, di mana penaklukan ini dilakukan pada tanggal 28 Ramadan 92 Hijriah atau bertepatan 19 Juli 711 Masehi. Periode pertama penguasaan Andalusia di bawah kekuasaan wali. Namun situasi politik dan perekonomian belum tertata dengan baik. Sering terjadi konflik internal yang mengakibatkan melambatnya kemajuan di segala bidang. Konflik internal disebabkan perbedaan etnis dan golongan, juga perbedaan pendapat antara khalifah dengan gubernur Afrika Utara. Sehingga Andalusia belum memasuki kegiatan pembangunan dalam bidang peradaban dan kebudayaan. Di lain sisi, penguasaan Andalusia membawa angin segar untuk perkembangan Islam di Eropa. Namun, muncul sebuah gerakan Abbasiyah tahun 750, menghancurkan kekuasaan Umayyah di Damaskus dengan terbunuhnya Marwan bin Muhammad dalam pelariannya di Mesir. Bukan hanya Marwan saja, semua keluarga besar Umayyah dibunuh. Sedikit sekali yang selamat, di antaranya pemuda yang berusia 19 tahun, yaitu Abdurrahman bin Muawiyah bin Hashim. Mengembara selama lebih kurang 5 tahun, di mana dia diikuti oleh 400 pengikut, melewati Irak, mengarungi gurun Syria menuju Palestina, menyeberangi gunung Sinai ke Mesir, melewati beberapa wilayah Afrika menuju daratan Eropa. Di Andalusia, yang pada saat itu sudah dikuasai dinasti Umayyah di Damaskus. Setelah dia mendapatkan beberapa pengikut, maka dia dapat merebut kekuasaan di Andalusia. Pada saat itu, Andalusia dipimpin oleh gubernurnya, yaitu Yusuf bin Fir. Kemudian dia memproklamirkan dirinya di Andalusia, sehingga dengan diproklamirkannya dikenallah dengan awal peletakan kekuasaan Umayyah II yang biasa dikenal dalam sejarah. Demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga kita semua dapat mengambil ibrah dari pembelajaran masuknya Islam di Andalusia. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.